Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pengantar ilmu hukum 3 SKS di hari Kamis ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang subjek hukum dan juga objek hukum. Jadi sebenarnya ini materi 2 pertemuan yang saya padatkan dalam satu pertemuan ini. Jadi teman-teman nanti silahkan mengisi presensi untuk 2 pertemuan ya. Oke, kita lanjut langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu tentang subjek hukum. Jadi subjek hukum itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan juga kewajiban ya. Nah, lebih lanjut, kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban tersebut maka dapat disebut dengan kewenangan hukum. Nah, jadi kewenangan hukum itu diberikan kepada subjek hukum oleh si hukum objektif. Seperti itu. Nah, jadi subjek hukum itu juga dikenal ada 2. Jadi ada manusia sebagai subjek hukum yang akan saya jelaskan di slide ini. Dan di slide berikutnya nanti ada badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, kita bahas dulu pertama manusia sebagai subjek hukum. Nah, setiap orang itu adalah sebagai subjek hukum. Jika setiap orang adalah subjek hukum, maka setiap orang mempunyai kewenangan hukum. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kewenangan hukum itu adalah kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban. Nah, kita balik lagi juga ke konsep subjek hukum. Bahwa segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan juga kewajiban itu disebut dengan subjek hukum. Sehingga orang itu adalah subjek hukum. Yang kemudian setiap orang pasti memiliki kewenangan hukum. Nah, di sini namun ada batasannya. Batasannya di sini. Tetapi tidak setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Mengapa? Karena hanya orang yang memiliki kecakapan bertindak menurut hukum saja yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, lebih lanjut, syarat kecakapan bertindak yang pertama itu adalah telah dewasa atau telah cukup umur. Nah, yang kedua, tidak berada di bawah pengampuan. Nah, lalu Bu, yang disebut dengan telah dewasa atau telah cukup umur, itu yang seperti apa? Nah, ini ada macam-macam nih. Kalau teman-teman buka bergelah webbook atau BW, atau yang dikenal juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seseorang dianggap telah dewasa apabila ia telah berusia 21 tahun atau telah melaksanakan perkawinan. Nah, lebih lanjut, seseorang yang perkawinannya putus padahal ia belum berusia 21 tahun. Ia tetap dianggap dewasa. Dengan perkataan lain, kedewasaan yang telah dicapai oleh seseorang tidak dapat hilang karena peristiwa apapun. Nah, ada lagi kalau menurut Wetboek van Strafrecht atau yang kita kenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nah, itu dinyatakan di pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan bla 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 dan seterusnya. Nah, di situ 16 tahun. Kalau teman-teman melihat juga undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, yang seingat saya yang bisa disebut dengan anak itu yang sampai menginjak umur 18 tahun. Nah, jadi di situ nanti coba teman-teman cross check kembali ya di Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, seingat saya sih 18 tahun batasannya. Nanti coba teman-teman cek. Itu yang bisa disebut dengan telah dewasa atau telah cukup umur. Nah, lebih lanjut, tidak berada di bawah pengampuan untuk yang nomor 2. Nah, ini contohnya tidak berada di bawah pengampuan, ya berarti dia cakap bertindak jika tidak dinyatakan gila, tidak dungu, tidak boros. Nah, kadang itu memang ada yang
orang dewasa, sebenarnya sudah dewasa secara umur, dia sudah memenuhi persyaratan yang nomor 1 ini. Dia sudah dewasa, tetapi karena dia gila, nah itu yang kemudian tidak bisa disebut dengan kecakapan bertindak. Dia tidak cakap, walaupun dia dewasa, tapi kalau dia di bawah pengampuan, misalnya dia gila atau mungkin mengidap penyakit yang menyebabkan dia dungu, atau mungkin karena sifatnya yang boros dan sebagainya, sehingga akhirnya oleh keluarganya seperti dimohonkan ke pengadilan negeri bahwa dia harus di bawah pengampuan atau bagaimana. Nah, itu ada keadaan seperti itu, walaupun orang dewasa ternyata juga bisa di bawah pengampuan. Jadi ini harus bersifat kumulatif ya, syaratnya ini. Dia harus bersifat kumulatif. Yang pertama nomor 1 ini dan yang kedua ini. Karena ada juga yang seperti tadi saya sudah contohkan ya, orang dewasa pun ternyata juga ada yang masih bisa berada dalam kondisi di bawah pengampuan. Nah, seperti itu sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk cakap bertindak, melakukan hak dan kewajiban khususnya dalam kewenangan hukum tadi itu ya. Jadi ini harus bersifat kumulatif, wajib nomor 1 dan juga wajib nomor 2. Kalau yang nomor 1 terpenuhi tapi nomor 2 tidak terpenuhi karena dia masih di bawah pengampuan, yaitu tidak bisa disebut cakap bertindak. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, sekarang badan hukum sebagai subjek hukum. Teman-teman mungkin sudah mendapatkan ya di pengantar hukum Indonesia mungkin apa saja sih subjek hukum. Nah, salah satunya juga adalah selain manusia, yaitu adalah badan hukum. Kalau kita mengenal ada badan usaha, itu macam-macam. Ada CV, terus juga ada firma. Nah, kalau CV atau firma itu jelas bukan badan hukum, karena badan hukum yang diakui di negara kita ya ada 3 ini, perseroan terbatas, koperasi, dan juga yayasan. Nah, ini undang-undang yang nanti teman-teman bisa cek. Ini ya, 40/2007 untuk perseroan terbatas, koperasi insya Allah masih ini, 2592. Walaupun saya sempat cari pembaharuannya, ada yang 2012, tapi kok nampaknya ada beberapa referensi yang menyatakan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti kebenarannya kita lihat perkembangan berikutnya ya. Tapi kalau saya dengar-dengar, sampai saat ini insya Allah masih menggunakan yang ini, 2592. Kemudian Undang-Undang Yayasan, itu adalah nomor 16 tahun 2001, yang kemudian ada perubahannya di nomor 28 tahun 2004. Kalau perubahan itu berarti menandakan undang-undang ini masih berlaku, kemudian ada perubahan di sini. Nah, tetapi perubahan yang ada di pasal ini, jikalau misalnya di pasal ini, di undang-undang ini ada pasal yang merubah tentang pasal yang diatur dalam undang-undang ini, maka yang diberlakukan adalah yang ini. Gitu. Jadi biasanya ini memperbarui pasal-pasal yang ada di sini gitu. Tapi bukan berarti kemudian undang-undang ini dicabut, karena kan namanya perubahan. Ini kemudian perubahannya ini. Kecuali kalau misalnya namanya sudah undang-undangnya sudah dicabut, misalnya ini dicabut, kemudian diganti menjadi ini, otomatis jelas ini yang berlaku, sehingga ini sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi untuk untuk undang-undang yayasan ini ya ini kemudian dirubah dengan ini, yang berarti yang ini tetap berlaku, yang ini pun juga tetap berlaku, asalkan yang dirubah itu ada di sini, itu merubah pasal yang mana yang ada di sini. Nah, kalau misalnya merubah pasal 5 misalnya, yang ada di undang-undang pertama, ya maka yang diberlakukan ya pasal 5 yang di undang-undang terbaru. Seperti itu ya. Oke, nah kita balik dari yang awal dulu ya, biar runtut begitu. Nah, para pendapat ahli hukum, syarat agar sesuatu itu dapat disebut dengan badan hukum ada 4 ini. Jadi ada harta kekayaan yang terpisah, dia mempunyai tujuan tertentu, kemudian mempunyai kepentingan sendiri, dan ada organisasi yang teratur. Nah, lebih lanjutnya, hal ini bisa teman-teman baca memang di undang-undang ini tentang badan hukum ya. Ada perseroan terbatas, koperasi, dan juga yayasan. Nah, lebih lanjut,
perbuatan hukum badan hukum itu hanya dapat dilakukan oleh pengurusnya. Nah, dalam melakukan perbuatan hukum, pengurus itu dibatasi oleh 3 hal ini. Yang pertama anggaran dasar, perundang-undangan, dan yang terakhir tujuan. Nah, jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus badan hukum itu, yang dilakukan di luar pembatasan 3 hal ini, ya, itu berarti di luar batas kewenangannya si badan hukum. Nah, sehingga pada dasarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum karena batasannya si pengurus itu hanya pada 3 hal ini, ya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya ini materi tambahan yang saya selipkan ya. Jadi, kalau kita nanti bertemu di semester kedua kita belajar hukum pidana, maka saya akan menjelaskan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang mana korporasi ini nanti juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Nah, karena kenapa sih kok saya menyelipkan sedikit materi ini? Nah, ini karena salah satu rancangan undang-undang hukum pidana ya, rancangan undang-undang hukum pidana ini menyatakan bahwa subjek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan korporasi juga. KUHP kita yang berlaku saat ini, yang masih warisan dari Belanda, dari kolonial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut, itu memang orientasinya untuk subjek tidak pidana itu hanya untuk manusia. Jadi korporasi masih belum diakui. Nah, sehingga kemudian memang dalam perkembangannya ternyata korporasi itu juga bisa loh melakukan kejahatan. Nah, nanti teman-teman juga akan mengenal yang namanya kejahatan korporasi, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi. Nah, sehingga akhirnya dalam rancangan undang-undang hukum pidana yang sampai sekarang masih belum disahkan ya. Nah, itu kemudian ada salah satu bunyi pasalnya kemudian mengatakan bahwa subjek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan korporasi itu juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau pengertian korporasi sendiri seperti ini ya, dalam hukum pidana positif yang sekarang sudah berlaku, beberapa undang-undang hukum pidana positif yang saat ini berlaku, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang, kemudian undang-undang perdagangan orang. Nah, itu kebanyakan undang-undang narkotika juga, itu kebanyakan sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sehingga kemudian korporasi sendiri dapat diartikan seperti ini: kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, jadi bukan badan hukum pun itu juga bisa dinyatakan sebagai korporasi. Dan jika dia melakukan kejahatan, maka bisa dikenai pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, ini saya contohkan undang-undang yang berlaku saat ini ya. Salah satu hukum pidana positifnya, saya contohkan Undang-Undang Tipikor. Ini sudah mendefinisikan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, sama dengan yang ini ya. Dan di undang-undang yang lain biasanya juga seperti itu. Ada juga yang kemudian undang-undang menyebutkan yang dimaksud dengan setiap orang dalam suatu undang-undang itu adalah orang perorangan dan juga badan hukum, orang perorangan dan juga korporasi. Nah, jadi ada memang yang secara umum menyebutkan seperti itu, tapi ada juga yang kemudian seperti Undang-Undang Tipikor mendefinisikan langsung bahwa korporasi adalah kumpulan orang yang ini. Seperti itu. Oke, ini selingan aja ya teman-teman. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Setelah kita tadi belajar subjek hukum, sekarang kita belajar objek hukum atau res objek. Nah, jadi objek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Nah, bermanfaat bagi subjek hukum ini berarti dapat menjadi objek dari suatu hubungan hukum, ya. Nah, lebih lanjut, objek hukum ini berarti benda dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, ini saya lebih membahas di
KUH Perdata ya. Jadi pasal 499 KUH Perdata itu menyebutkan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dijadikan objek hak milik. Nah, pembedaan macam-macam benda menurut KUH Perdata seperti ini. Nanti teman-teman kalau di semester berapa ya? Semester 2 belajar hukum perdata pasti akan mendapatkan materi hukum kebendaan. Nah, di situ teman-teman akan belajar lebih detail apa aja sih kebendaan itu. Nah, di sini saya cuman memberikan pengantar saja ya, di pengantar ilmu hukum ini saya memberikan pengantar pengetahuan bahwa ada yang disebut dengan benda berwujud dan benda tidak berwujud, kemudian benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis, dan seterusnya ya. Nah, saya tugaskan ke teman-teman ya, ini tugas mandiri, tugas untuk belajar mandiri. Coba teman-teman cari di referensi, mau di jurnal, mau di buku yang teman-teman miliki, atau maupun di internet, silahkan bebas. Teman-teman punya akses banyak untuk belajar, silahkan dicari. Seperti apa sih contohnya benda berwujud? Kemudian benda tidak berwujud, contohnya seperti apa sih? Benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti apa? Sampai nomor 6. Tugas mandirinya teman-teman mempelajari di referensi manapun yang teman-teman mudah dapatkan. Jurnal, ataupun di googling apa, hukum online atau apa, silahkan ya. Oke, materi hari ini referensinya dari bukunya Profesor Budiono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk mengantarkan teman-teman belajar mandiri di pertemuan hari ini. Semoga bisa memudahkan kalian untuk menjadi poin-poin penting yang saya sampaikan ini, dan bisa kalian gali lebih dalam lagi di referensi yang bisa kalian cari sendiri. Oke? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas atensinya dalam perkuliahan hari ini. Semangat belajar, sukses selalu ya. Good luck!